السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء، أرسله رحمة للعالمين فكان أزكى الأزكياء، وامتن على أمته أن جعلهم من أهل الذكر والثناء، فأخلصوا له الركوع والسجود وهم يكسرون الدعاء، فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء، ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء، وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى، وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، أنت النبي المصطفى، وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء، ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثارهم مقتفى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita untuk menikmati zikrullah, menikmati zikir, sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita kaji hadis yang menegaskan bahawa malaikat senantiasa mencari kelompok yang berzikir. Semoga kita termasuk yang ditemui malaikat dan yang dinyatakan oleh Allah kepada malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lakum, saksikan wahai malaikat, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga dengan pertemuan ini kita tidak kembali ke rumah masih membuat dosa. Semoga dibersihkan dosa kita. Barusan saya salat dengan membaca surat Al-Muluk riwayat Khalaf dari Hamzah. Ini adalah mushafnya. Sudah ada sekarang mushafnya. Kelihatan ibu-ibu enggak? Agak jauh ya. Ya, tadi saya baca wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah ada tandanya ini. Ada warna apa di situ? Hijau ya. Ini menunjukkan bahwa bacaan syai' di sini ada saktah. Kemudian allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Ini juga sudah ada tandanya. Kalau diperbesar lagi kurang jelas. Ya, ini ada tanda di sini dikasih warna hijau. Ini menunjukkan saktah, ini berhenti. Dan mungkin yang lebih terasa tadi banyak saktahnya adalah di sini. Qalu bali, ada warna di sini, warna merah. Ini dibaca imalah. Qalu bali qad, J ada tasydid, huruf dal kepada jim dibaca tasydid. Qalu bali qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Nah, di sini berjajar nih warna hijau. Jadi sekarang sudah ada mushafnya terlihat di mana kita sakta, di mana kita imalah. Ini sebetulnya yang diajarkan Jibril kepada Rasul, diajarkan Rasul kepada para sahabat, dan para sahabat sangat penuh perhatian kepada keragaman bacaan, karena ini diturunkan untuk kemudahan bagi para pembaca dan bagi para pengkaji.
Untuk bacaan yang tercantum dalam tulisan ini ada bale, ada ja, ada syai'in. Ini hanya untuk memberikan kemudahan kepada para pembaca. Tidak ada pengaruhnya bagi makna, karena maknanya sama. Adakah tempat atau poin-poin tertentu atau daerah-daerah tertentu yang bacaannya berbeda dan juga berpengaruh bagi makna? Untuk surat Al-Mulk ini enggak banyak, paling hanya satu, min tafawut. Biasa kita membaca min tafawut, ada lagi min tafawut. Nah, ini ada pengaruhnya bagi baca, bagi makna. Dan tidak terlalu jauh dulu, kita ini hanya sekedar memperkenalkan saja bahwa Al-Quran mukjizat dalam segala-galanya. Rasul dikenal sebagai orang yang tidak pernah terlihat membaca huruf tulisan, mencatat apa yang didengar, tidak pernah. Tiba-tiba muncul sebagai guru baca, membacakan yang tidak dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Dan juga menyuruh para sahabat, petugas penulis Al-Quran, menulis dengan tulisan yang sangat luar biasa. Antara lain, kalau bacaan tafawut ini sama dengan tafawut tanpa huruf alif dan tanpa huruf tambahan, tafawut. Lalu dibaca panjang tafawut, ternyata untuk bacaan yang lain tafawut, tulisannya sama antara tafawut dengan tafawut. Mari kita lihat sekarang lebih dekatnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tadi saya baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini jelas sekali tulisan Maliki tanpa huruf alif dan tanpa tanda panjang, tanpa ada jabar nangtung cek orang Margahayu. Ya, di Margahayu jabar nangtung, di Surabaya mah bukan jabar lagi. Jatimnya. Iya. Nah, ini Maliki Yaumiddin. Lalu ihdinas shad, ini dikasih warna. Biasa kita membaca ihdinas sirat. Untuk riwayat ini ihdinas sirat bacaannya. Lalu tadi mungkin agak aneh, alaihum, biasa-biasa alaihim, saya baca alaihum. Wah, dari dulu juga him gak ada hum. Asalnya itu hum. Untuk orang yang kesulitan membaca alaihum, mau alaihim silahkan. Asalnya hum. Coba yang belajar sorob, belajar nahu, huwa, huma, hum, tidak ada huwa, huma, him. Jadi asal itu hum. Buat yang memang merasa berat mau membaca him boleh itu. Dan yang membaca hum tetap ini hanya qiraat Hamzah. Yang saya gunakan barusan adalah qiraat Hamzah. Di sini tertulis Al-Mushafus Syarif biriwayati Khalafin an Hamzah. Untuk saat ini bisa kita membaca Al-Quran asal tahu cara. Dengan 20 riwayat sudah ada mushafnya seperti ini. 20 ya. Luar biasa kemajuan teknologi ini. Memang secara tulisan kertas belum begitu tersebar, tapi melalui media sosial sudah tersebar. Dan aturan membaca untuk riwayat khalaf dari Hamzah atau qiraat Hamzah secara keseluruhan, kalau wasol akhir surat dengan awal surat berikutnya itu nyambung tanpa basmalah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif lam
tidak pakai basmalah. Kenapa kok tidak pakai basmalah? Kan sudah jelas di dalam qiraat Hamzah Al-Quran satu kesatuan, satu surat dengan surat berikutnya juga satu kesatuan tanpa basmalah. Kecuali harus saktah pada tempat-tempat tertentu, yaitu menghadapi 4 surat. Surat Al-Qiyamah, Al-Balad, Al-Mutaffifin, Al-Humazah, itu mah harus ada saktah. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wailul likulli humazatil lumazah. Harus saktah. Khusus untuk menghadapi 4 surat. Al-Qiyamah, Al-Balad, Al-Mutaffifin, Al-Humazah. Kenapa? Karena kalau umpamanya disambung, surat Wal Asr menjelaskan tentang hakikat keimanan, hakikat keuntungan orang yang beriman, beramal soleh, bersabar, lalu dilanjutkan dengan wail, celaka. Makanya harus berhenti dulu. Tapi kalau untuk surat-surat yang lain, umpamanya surat Al-Ikhlas ke surat Al-Falaq, walam yakun lahu kufuwan ahadun qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini juga memang harus ada saktah lagi tuh. Yang saktah itu apa sih sebetulnya? Saktah itu apabila ada huruf yang sakinah, sukun. Cek orang Bandung mah huruf matinya, padahal enggak mati sih, istirahat. Kan sukun itu diamnya. Tapi kita mah suka menyebutkan huruf mati, disunahkan jadi pamaih cenah. Padahal hurufnya enggak mati, masih tetap hidup, cuma istirahat. Namanya juga sukun. Sukun sakinah. Coba kalau kita mengucapkan selamat kepada yang nikah, semoga sakinah, mawaddah, warahmah, emangnya mendoain mati? Bukan, tenang, tentram. Nah, ketika huruf sakin mim sakinah menghadapi hamzah, itu saktah, berhenti sejenak tanpa nafas. Kayak tadi, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa, itu menghadapi hamzah qata namanya. Termasuk di sini wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, itu adalah sekedar memperkenalkan. Jangan dulu praktekkan ya. Cukup saya aja dulu praktek. Tapi bagi yang mau belajar, terutama ya bagi yang ingin talaki, saya sudah memprogramkan mengkaji ilmu ini, qiraat ini setiap Kamis kedua dan keempat di Masjid Baitul Maqdis di Margaluyu. Itu saya adakan talaki membaca Al-Quran. Pertama untuk di sana bareng-bareng bersama para peserta, karena pesertanya sudah belajarnya. Bareng-bareng membaca Al-Quran beserta para peserta dengan riwayat Warash. Nah, ini riwayat Warash ya. Saya perlihatkan dulu, ada perbedaan untuk riwayat Warash dibanding dengan riwayat yang lain. Tadi surat Al-Muluk, kalau riwayat Warash bagaimana? Untuk bacaan yang tadi, yang banyak saktah, di sini berbeda. Qalu bala qad, biasa qad ya. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in antum illa fi
berbeda. Kalau tadi min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Kalau ini min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Asa anehnya. Ini dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dulu waktu para sahabat mendengar bacaan yang berbeda, mereka nikmati. Karena ini mau bacaan manazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir, seperti yang biasa dibaca di sini begitu. Itu saja sebetulnya tidak dikenal oleh orang Arab sebelum Al-Quran turun. Enggak. Sebelum Al-Quran turun, kalau ada tulisan seperti ini dibaca bagaimana? Min syai'in in antum illa, gitu saja sudah. Pas Rasul membaca min, itu pakai gunnah. Syai'in in antum, itu semuanya lah baru. Jadi mau riwayat hafaz yang biasa dipakai di Masjid Fathul Ummah, termasuk di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu riwayat hafaz. Ataupun riwayat Warash yang biasa dipakai di Tunis, di Aljazair, di Maroko. Mau yang lainnya lagi, Ibnu apa tadi saya bacakan Khalaf, itu adalah Imam Al-Quran di Kufah, ya. Hamzah itu di Kufah itu. Jadi ulama Al-Quran tersebar kemana-mana. Di Kufah ada Hamzah, di Mesir ada Warash, di Madinah ada Nafi', di Mekah ada Ibnu Katsir. Tadi Hamzah, Warash, Ibnu Katsir, Nafi', itu bukan yang biasa bacaan dipakai di sini. Kalau Ibnu Katsir bagaimana membaca? Ihdinas sirat pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dua harokat. Alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Kalau qalun bagaimana? Nah, saya bacakan di sini untuk yang tadi yang lebih dekat, surat Al-Baqarah saja ya. Saya ambil contoh. Ini perkenalan dulu tentang ilmu qiraat. Soalnya tadi disebutkan studi Al-Quran komprehensif. Jadi sekarang Qurannya dulu. Quran itu qiraat ya. Qiraat itu bacaan-bacaan yang banyak. Nah, sekarang saya contohkan ini bacaan ini nih. Dengan beberapa qiraat, bukan dengan semua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Satu. Kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketiga, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu baru satu riwayat itu. Istilahnya satu riwayat. Semuanya yang boleh dipakai dalam Al-Qur'an, dalam salat ada 20 riwayat. Kemudian riwayat yang kedua dari imam yang sama, Imam Madinah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Perbedaan dari awal yang kedua, ketiga, keempat barusan jelas. Kalau tadi alaihimu 2 harokat, alaihimu 4 harokat, alaihimu 6 harokat.
A'anzartahum belum saya baca. Yang pertama anzartahum, kedua anzartahum. Nah, sekarang yang kelimanya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Harus panjang napasnya ini namanya. Bagi yang pendek napas tahu diri banyak. Nah, itu baru satu qiraat, satu imam, namanya Imam Nafi' yang menjadi imam 60 tahun di Masjid Nabawi. Ketika beliau mengajarkan Quran, menyampaikan begini yang dibacakan Rasul dengan sekian ragam bacaan, ada seorang santri, bahasa kitanya kiai, mungkin bahasa kitanya di Madinah mah gak ada kiai. Yang ada syekh kan gitu. Nah, Pak Kiai, bolehkah saya belajar Qur'annya satu riwayat saja, enggak banyak-banyak? Bagaimana Imam Nafi membalas, kamu jangan menghalangi saya untuk mendapatkan pahala banyak. Jadi membaca alaihim alaihimu alaihimut alaihum, itu kan pahala juga tambah lagi. Karena Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, baginya nilai kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Sekarang dibaca tulisannya sama, alaihim anzartahum, dibaca dengan alaihimu anzartahum alaihimu anzartahum, kan tentunya pahalanya beda lagi itu. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Makanya Rasul menegaskan satu huruf tanpa mengerti maknanya saja dapat nilai. Bagaimana kalau mengerti? Bagaimana kalau dengan sekian banyak cara membaca? Dan ulama Mekah, ulama Madinah, para imam di Masjidil Haram, para imam di Masjid Nabawi, rata-rata menikmati sekian banyak qiraat. Hanya untuk di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mungkin SOP-nya sudah satu riwayat saja. Sebab kalau beberapa riwayat bisa membingungkan jamaah. Karena Al-Quran itu adalah solusi, Islam solusi. Jangan karena belum mengerti jadi masalah. Harus mengerti dulu. Salah satu contoh, Imam Al-Hudhaifi, imam masjid senior di Masjid Nabawi, itu ada MP3-nya riwayat Qalun dan riwayat Warash. Ada itu. Saya dengar beliau membaca di televisi siaran Al-Quran. Oh, ini Al-Hudhaifi pakai riwayat Qalun ternyata. Nah, riwayat Qalun itu kalau mau baca anzartahum membacanya anzartahum, itu riwayat Qalun. Dan berikutnya di sini wa ma yukhadi'un, biasa kita wa ma yakhda'una illa, tapi riwayat Qalun wa ma yukhadi'una. Yang tepat yang mana, yang sesuai dengan tulisan? Ini tulisan dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Bacaan dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Dan kalau kita perhatikan tulisan yakhda'una, kita kan biasa membaca yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Tulisan yukhadi'un dengan tulisan yakhda'un sama coba. Itu riwayat khalaf. Kita lihat yang lebih asli lagi, asli ya. Umpamanya riwayat khalaf, ini bukan ya, riwayat biasa kita pakai.
Al-Baqarah. Nah, kita perhatikan bacaan yukhadi'unallaha. Yukhadi'unallaha, gak ada alifnya kan? Sama dengan yakhda'una. Tulisan Al-Quran ini dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una. Kok tulisannya sama nih? Bacaan yukhadi'un dengan wa ma yakhda'un sama. Dan untuk riwayat yang tadi, riwayat Warash, dua-duanya dibaca yukhadi'un. Tulisannya untuk yakhda'un dua-duanya juga. Tapi tulisannya dibacaannya yukhadi'un. Nah, muncul pertanyaan boleh jadi dari bapak dan ibu. Kan Rasul itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Al-Ummi namanya. Bukan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak belajar membaca, tidak belajar menulis kepada manusia. Dikosongkan kesibukan fikiran Rasul dari ilmu manusia, dipersiapkan untuk menerima ilmu dari Allah dan mengajarkan kepada manusia ilmu yang langsung dari Allah. Kalau sekiranya tulisan harus sesuai dengan bacaan, kira-kira ini bacaannya apa nih? Bukan alif lam mim, kalau mau dibaca apa adanya. Paling alam tara alima, tapi dibaca alif lam mim. Inilah dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Dan Rasul terkadang membaca alif lam mim, berhenti. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di waktu yang lain, dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Di waktu yang lain, alif lam mim dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Sehingga akhirnya menurut murid ini, bersahabat ini, alif lam mim satu ayat. Aku terima dari Rasulullah begitu. Yang lain menerima dari Rasulullah alif lam mim awal ayat pertama. Makanya sekarang kita temukan di sini alif lam mim satu ayat dengan dzalikal kitabu. Padahal kalau kita perhatikan untuk tulisan yang lain di sini, maka alif lam mim adalah terpisah, tersendiri. Otomatis jumlah ayat dalam satu surat bisa berbeda. Tetapi susunan ayat, susunan kalimat gak ada perbedaan. Surat Al-Fatihah untuk riwayat hafaz dari Asim 7 ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Tapi untuk riwayat Warash bagaimana? Surat Al-Fatihah 7 ayat, Bismillah tidak termasuk satu ayat. Nah, ini harus diperhatikan nih. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Tetap surat Al-Fatihah 7 ayat. Karena Rasul menerima pernyataan dari Allah. Walaqad atani sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Surat Al-Fatihah tetap 7 ayat. Hanya 7 ayat itu dari basmalah atau dari alhamdu. Dari sini maka apabila ada imam membaca Al-Fatihah dimulai dari alhamdu, jangan ragu. Karena untuk beberapa qiraat surat Al-Fatihah mulainya alhamdu. Tapi untuk qiraat yang lain surat Al-Fatihah mulainya dari bismillah. Silahkan saja, tidak masalah. Di Masjidil Haram Syekh Sudes enggak pernah terdengar baca basmalah, kecuali ketika dia menjadi imam di Masjid Istiqlal pakai basmalah. Begitulah kalau orang berilmu ya, enggak ngotot gitu.
Oh, di sini di Indonesia Masjid Istiqlal biasa imam suka baca basmalah. Beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di Madinah, kalau sedang jadi imam di Masjidil Haram, sama sekali beliau tidak ada kesempatan baca basmalah kelihatannya. Terutama kalau dari habis rakaat pertama langsung berdiri, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung, gak ada berhenti dulu baca basmalah. Beda dengan Syekh Ibnu Humaid. Kalau Syekh Ibnu Humaid, Abdullah Ibnu Humaid, beliau suka baca basmalah tapi tidak terdengar keras. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu adalah Ibnu Humaid, paling senior secara usia. Ibnu Humaid paling senior, suaranya sudah putus-putus lah, tapi beliau masih jadi imam. Saya mendengar beliau itu sejak tahun 84, jadi imam tertua, imam paling senior dari sejak 84. Waktu itu beliau habis jadi imam salat subuh, karena waktu itu belum banyak jamaah. Lalu beliau bergeser ke belakang, duduk di kursi ngasih taklim. Dulu itu, oh sekarang kalau ada imam Masjidil Haram ngasih taklim di Masjid Al-Haram, pasti dikerumuni jamaah Indonesia nih ingin salaman sama dia. Waktu itu saya langsung hadir. Oh tadi imam ini beliau, sebab saya waktu itu ya di dekat, ya sop kedua boleh kita tempati di belakang imam Masjidil Haram. Tapi kalau sop pertama di belakang imam nggak boleh, itu harus para imam itu. Jadi kalau imam sini itu sekitar 8 orang di belakang imam, itu para imam semuanya. Tidak bisa ditempati oleh sembarang orang. Karena kalau pamannya imam terjadi sesuatu, entah batal, entah apa, siapa yang mengganti? Apakah jamaah Fathul Ummah? Enggak mungkin dah. Maka tentunya harus imam yang sudah memang resmi di sana. Demikian juga Masjid Nabawi. Kalau kita umpamanya mau sop pertama di Masjid Nabawi, maka tidak mungkin kita menempati belakang imam. Itu sudah ada sekat, gak boleh kita tempati. Tapi kalau sebelah kanan, sebelah kiri, sop pertama bisa kita tempati. Hanya kalau kita mau sholat di sop pertama di Masjid Nabawi, sholat subuh umpamanya, ya minimal 2 jam sebelum subuh kita sudah ada di situ. 1 jam gak akan kebagian, harus 2 jam minimal. Itu pun musim sekarang. Kalau musim haji, musim Ramadan gak mungkin juga. Baik, kita lanjutkan kajian. Inilah qiraat. Nah, sekarang kita ambil bahasan sedikit saja terkait dengan pengaruh bacaan terhadap makna. Ya. Tadi surat Al-Fatihah dalam qiraat Hamzah, Maliki dibaca pendek. Siapa saja yang membaca pendek? Kebanyakan ulama qiraat pendek baca Malikinya. Yang membaca panjang cuma 2, Imam Asim dengan Imam Al-Kisai. Asy-Syatibi menyebutkan wa maliki yaumiddin rawihi nasirun wa inda siratin was-sirati liqunbula. Itu ada nazamnya biar gampang dihafalkan gitu ya. Dan bacaan Maliki dibaca panjang oleh Nasirun Nun dan Ra, yaitu Ra itu rumus atau kode untuk Al-Kisai dan untuk Asim. Yang lain-lainnya Nafi Ibnu Katsir, Abu Amrin Ibnu Amir, Hamzah, semuanya membaca dengan pendek Maliki Yaumiddin. Dan untuk As-Susi di sini dari mim ke mim ada idgham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, untuk riwayat As-Susi. Jadi jangan sampai kaget kalau ada yang membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki.
Saya ajarkan kemarin subuh kepada para santri surat Al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kayfa fa'ala rabbuka. Ya, baik, untuk surat Al-Fatihah. Biar kita dapat nilai bacaan Al-Quran dengan keragaman bacaan. Gimana? Siap mengikuti bacaan beberapa bacaan sekarang? Yang penting mah ikut aja. Untuk tepat dan gak tepat biar Allah menilai lah. Saya bacakan dan ikuti bersama ya. Surat Al-Fatihah saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dipendekkan ya maknya. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mi-nya baca dulu ya. Ar-Rahmanir Rahim Malik. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ya. Dibaca mi-nya, maknya dibaca pendek. Emang pertama kali ya wajar. Beginilah belajar. Kita ulang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ya, belum terbiasa membaca mak pendek, jadi maknya panjang lagi nya. Nah, sekarang disatukan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Wah, nyampe di sini beragam nih, rame nih. Macam-macam. Diulang ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Diulang. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, hi-nya dibaca panjang, minimal kita ambil 4 harokat. Boleh tiga-tiganya. Boleh dengan 3 cara. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. 1, kedua. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. 4 harokat hi-nya. Ketiga. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. 6 harokat. Tapi ingat, him, tahan dulu emnya ya, maknya pendek. Ada yang tahan dan maknya panjang. Itu masuknya kepada 10 qiraat. Sekarang kita ambil 7 qiraat dulu. Nah, baru berikutnya sebagaimana biasa Asim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Mangga.
na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, untuk ayat ini sama semua qiraat. 10 qiraat, 20 riwayat, 40 tariqah, 80 mazhab. Itu sampai berapa jumlah semuanya? Kata para ulama, kalau kita pakai semuanya, jumlahnya sampai berapa? Kayak tadi satu riwayat saja, him malik, him malik, him malik, 2, 4, 6. Itu kalau dihitung semuanya dari semua qiraat mencapai 980 cara membaca Quran. Luar biasa ya. Kayak tadi kan untuk satu riwayat anzartahum ya, itu semuanya sampai 980. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dengan shad. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang riwayat Umbul dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang riwayat Khalaf dan Khalad dari Hamzah. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak. Ini disatukan shad dengan zai. Az-zirat. Ya, bukan az-zirat, itu zai saja. As-sirat itu shad, satukan shad dengan zai. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu banyak yang bacaan seperti ini. Qalun satu wajah, Asim, Ibnu Amir dan beberapa qiraat lainnya. Sekarang masih qalun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mu 2 harokat mu-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang masih alaihimu tapi shad dengan sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina volumenya langsung menurun. Ya. Kemudian sekarang dengan qiraat Hamzah ada 2, ada sirat, ada zirat, tapi alaihim dua-duanya alaihum. Ya. Sekarang dengan zirat pakai alaihum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Siratal ladzina an'amta
عليهم ولا الضالين. Sekarang pakai shad, tapi alaihum. Shiratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shiratal ya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang tercatat sebagai orang yang layak dapat syafaat Al-Quran, karena kita telah belajar beberapa riwayat, beberapa qiraat, dan kita kaji satu saja terkait dengan perbedaan bacaan yang berpengaruh bagi makna. Untuk surat Al-Fatihah hanya satu, yaitu Maliki dengan Maliki. Bacaan as-sirat, as-sirat, az-zirat sama artinya. Yang awal, yang asli, yang makna orang Arab sin, yang aslinya itu sin. Tapi ketika orang Arab membaca sirat, aduh berat, karena si tipis, ro tebal, to lebih tebal lagi, akhirnya sin menyesuaikan diri menjadi sad. Itu sebetulnya. Jadi kata para ulama Al-Quran, arti jalan bahasa kitanya, bahasa Arabnya itu si, pakai sin. Nah, boleh pakai shad silahkan gitu. Dan ternyata yang lebih banyak adalah pakai shad. Pakai sin hanya kunbul, yaitu dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir Imam Masjidil Haram, Imam Mekah. Sekian banyak ulama di Mekah dulu membaca sirat. Ibnu Katsir adalah imam yang paling populer di Mekah. Dan Ibnu Katsir yang dimaksud bukan Ibnu Katsir penulis tafsir, Ibnu Katsir beda lagi. Ini Ibnu Katsir yang ini termasuk lebih senior zaman tabi'in. Sedangkan Ibnu Katsir penulis kitab tafsir itu pada abad ke-7 itu. Beda ya. Baik, sekarang bacaan Malik dengan Malik, apa bedanya secara tinjauan makna? Kata Malik dan Malik diambil dari akar kata yang sama, mim lam kaf. Malaka yamliku bisa diartikan memiliki dan bisa diartikan menguasai. Untuk menjadi sifat pemilik dan penguasa beda. Kalau penguasa Malik, kalau pemilik Malik. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik yang menguasai semua yang dia miliki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala penguasa, menguasai semua yang dia kuasai. Artinya saya ulang ini, Allah pemilik yang menguasai semua yang dia miliki, dan penguasa yang memiliki semua yang dia kuasai. Ada pemilik, ada penguasa. Saya bawa laptop kemana-mana, mungkin orang berkata ini laptop milik saya. Tapi manakala ada kerusakan, bingung yang ada. Karena saya bukan penguasa, cuma pemilik. Saya nanya, saya panggil, biasanya yang pertama saya panggil yang mantu saya yang nomor 1. Karena dia S1-nya ITB dia. S2, S3-nya pendidikan Islam di Ibnu Khaldun. Ini mantu saya yang pertama. Yang kedua, dia juga lumayan lah penguasaan laptopnya, tapi dia masih di Madinah sedang menyelesaikan S3-nya. Saya suka nanya ke mantu, tolong nih gimana? Saya nggak ngerti. Artinya saya pemilik laptop ini tanpa menguasai. Kalau ada anak ditinggal wafat oleh orang tua kaya raya, anak tunggal pemanya laki-laki, maka warisan langsung turun ke dia. Tapi yang dia kuasai, apa yang dia kuasai? Paling permen. Dia mah nggak tahu tentang mobil, tentang perusahaan. Artinya dia pemilik yang tidak menguasai juga.
Nah sekarang penguasa yang tidak memiliki apa yang dia kuasai apa? Ya sekarang penguasa Indonesia masih Pak Jokowinya. Tapi Riung Bandung Margahayu Raya bukan milik dia, bukan. Walaupun dia masih berkuasa saat ini untuk tingkat Indonesia, luasnya luar biasa, tapi yang dia miliki sedikit. Jadi manusia banyak yang menjadi penguasa tanpa memiliki apa yang dia kuasai. Manusia banyak pemilik tapi tidak menguasai apa yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala pemilik dan penguasa. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, ingat bacaan Maliki Yaumiddin, maka kita betul-betul memposisikan diri di hadapan Allah sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa, tidak menguasai apa-apa. Sebab ketika kita ada kekuasaan berbuat ini, berbuat itu, kalau Allah cabut saat ini juga hilang sudah. Dan saya mohon doanya kepada semua jamaah di Fathul Ummah. Kakak kandung saya mungkin banyak yang kenal, Ustaz Jalaluddin Syatibi. Beliau sekitar seminggu yang lalu, belum sampai seminggu, dia sedang persiapan untuk ceramah. Biasa dia ngisi ceramah di Masjid Darut Tauhid dan juga di TV, di radio. Sedang nulis-nulis, tiba-tiba bilang sama istrinya, "Umi, kenapa kok gelap begini?" Tiba-tiba dicabut oleh Allah penglihatannya. Dia tidak melihat sampai saat ini. Dan tiba-tiba bicaranya pun susah dipahami. Jadi kemampuan berbicara dicabut oleh Allah atau dikurangi, suara masih ada. Kemudian penglihatan pun tidak berfungsi. Mohon doanya kepada semuanya, semoga Allah berikan kepadanya penghapusan dosa, penghapusan kesalahan, dan nikmat sabar, nikmat tawakal kepada Allah. Demikian semua anggota keluarga, ya termasuk saya sebagai adik kandung yang sangat dekat dengan beliau. Cukup betul-betul berat saya pas melihat beliau. Sudah, saya membayangkan kalau saya sendiri tertimpa seperti itu, mungkin tidak akan bisa duduk lagi di sini. Karena buat apa saya duduk di sini? Biasa untuk berbicara, untuk melihat. Nah beliau sekarang, tapi ditakdirkan Allah, walaupun beliau tidak bisa melihat, tidak berbicara, tapi tidak menderita, karena oleh Allah ditidurkan terus. Saat ini tidur terus, jadi nggak merasa sakit apa-apa. Cuma memang berat buat keluarga. Hanya beliau bisa bangun untuk sholat. Ketika diingatkan sudah tiba waktu sholat, beliau bisa jalan ke kamar mandi. Kalaulah diizinkan dokter, tapi kan pakai gas, pakai impus ya kemana-mana, ya sehingga beliau ya harus tayamum. Tapi kalau beliau mau ke air bisa jalan, tidak merasa sakit, cuma tidak bisa melihat, tapi ditidurkan terus. Ya saya kalau dulu sakitnya cukup berat. Ketika orang nengok saya waktu saya dirawat, antrian banyak yang nggak jadi nengok karena harus nunggu lama. Kalau ini mah biasa, orang berdatangan cuma pada tidur aja, nggak tahu siapa yang nengok. Ketika mau dibangunkan sholat, wah dibangunkannya perjuangannya cukup berat, ditidurkan. Itu ketika ditanyakan ke dokter kenapa, yaitu pengaruh dari sarafnya itu sendiri membuat tidur terus. Ya itulah kalau bukti-bukti dari Allah. Kekuasaan hanya milik Allah, kepemilikan hanya kuasa Allah. Kita tidak berkuasa apa-apa, kita alhamdulillah masih bisa melihat, walaupun di antara kita penglihatannya sudah dikurangi, ya termasuk saya sudah dikurangi kemampuan melihat, kemampuan berbicara alhamdulillah sudah dikembalikan, walaupun tidak seperti dulu. Saya pun saat ini kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kelancaran berbicara saat ini sudah agak berkurang dibanding dengan yang dulu, karena pernah ya sakit berat. Tapi alhamdulillah masih diberi amanat oleh Allah untuk berbicara, untuk melihat, dan untuk menulis.
ya saat ini juga saya masih tetap berjuang untuk memanfaatkan waktu menulis Al-Quran yang saat ini saya sudah memulai untuk ya membuat judul baru, yaitu kajian surat Al-Kahfi insyaallah. Karena memang ya surat Yasin baru saya edit kemarin, siap dicetak cetakan kedua. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan, waktunya sudah sebentar lagi, atau mau dicukupkan? Ya. Gimana? Ada yang ditanyakan atau mau dicukupkan saja? Cukupkan saja ya. Udah terlalu siang ya. Baik, beginilah. Karena temanya tadi Quran komprehensifnya, jadi artinya ini belum apa-apa nih, baru Quran. Ya. Belum bahasan kitab, belum bahasan zikir, belum bahasan Furqan, belum. Baru Quran. Cukup banyak, dan ulumul Quran begitu luas. Kata para ulama, ulumul Quran jumlahnya sejumlah kata dalam Al-Quran. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Allahumma ij'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma la tusallit 'alaina ya rabbana man la yakhafuka wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah, kurang lebih dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.